A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lak ma damatin ni'matu lak. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami'i ashabi sayyidina Muhammad wa liman tabi'a hudaka ala sayyidina Muhammad ila yaumin tub'atsu fil ajsad, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tafsir dan juga tadabbur kita di surat Ad-Duha di ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tafsir Al-Quran Al-Azim mengutip wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata fi qawlihi alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna, yaitu Qatadah mengomentari ayat ataupun memberikan pandangan terkait dengan ayat surat Ad-Duha ayat ke-6, 7 dan ke-8 yang memberikan penggambaran kepada kita tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala kanat hadhihi manazilur rasul, bahwa 3 ayat tersebut, yaitu ayat yang ke-6, ke-7 dan yang ke-8, menurut Qatadah adalah gambaran tentang manazil, tentang posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yab'atsahu Allah, sebelum Allah bi'tsahkan, sebelum Allah utus beliau sebagai nabi, ya, sebagai nabi di umur 40. Nah, 3 keadaan ini tentu saja memberikan sebuah informasi tambahan kepada kita tentang bahwa Nabi Muhammad SAW hidup sebagaimana manusia biasa yang ada miskin, ada kaya, pernah pula tersasar dalam sebuah perjalanan, kemudian dikembalikan ke dalam jalan yang tepat, dan juga Rasulullah pernah merasakan kekurangan, ya, dalam keperluan-keperluan hajatnya. Namun 3 keadaan ini justru, ya, apabila kita lihat dari segi arti, kita akan temukan ini adalah keadaan yang menyedihkan begitu, ya, ataupun rendah ataupun sulit. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini memberikan gambaran tentang betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung begitu, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian Allah yang melindungimu, fa'awa. Di sini kita lihat keadaan yatim, yaitu keadaan yang barangkali sulit untuk dilalui banyak anak gitu, ya. Kemudian fa'awa, Allah berikan nikmat. Justru keadaan-keadaan tersebut Allah jadikan sebagai bentuk karunia nikmat kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'awa, kemudian Allah melindunginya. Perlindungan di sini pun banyak, ya. Maksudnya banyak sekali, baik dari segi harta dan lain sebagainya. Wa wajadaka dhallan fahada, dan ingatlah ketika engkau sedang tersesat wahai Muhammad dari sebuah perjalanan, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan jalan yang tepat, mewahyukan jalan yang tepat. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan ingatlah engkau wahai Muhammad ketika dalam keadaan 'ailan, dalam keadaan serba kekurangan. Fa'aghna, kemudian Allah cukupkan kebutuhan-kebutuhan engkau tersebut. Rawahu Ibnu Jarir, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, wa Ibni Abi Hatim, dan juga Ibnu Abi Hatim dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim. Disimpulkan di sini bahwa ma haddatsana Abu Hurairah, sebuah hadis disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisal ghina an kathratil 'arad. Laisa, dan bukanlah al-ghina.
atau kekayaan itu, an kathratil arad, adalah tentang banyaknya perbendaharaan, arad, banyaknya harta yang dimiliki. Walakinnal ghina, tetapi sesungguhnya al-ghina, kekayaan yang sebenarnya adalah ghinan nafsi, yaitu kekayaan hati, luasnya hati untuk menerima hidayah, untuk menerima nasihat, untuk menerima arahan dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya ini, laisal ghina an kathratil arad, memberikan sebuah penegasan bahwa sebenarnya kekayaan, sesungguhnya kekayaan itu tidaklah dihitung dari banyaknya harta, dari banyaknya kepemilikan, dari banyaknya perbendaharaan kita, melainkan walakin al-ghina, melainkan ghina, kekayaan yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala adalah ghinan nafs, yaitu ketika seseorang memiliki kekayaan hati. Kekayaan hati inilah yang kemudian memberikan dia tenang, memberikan dia perasaan sakinah, memberikan perasaan yang luas, lapang dadanya, meskipun dalam keadaan yang apabila kita lihat dalam mata, kita akan temukan keadaan yang bisa jadi miris ataupun sedang kekurangan, namun kita lihat mereka tetap bahagia, hatinya tenang begitu, kemudian baik hatinya, baik tingkah lakunya dan segala macamnya. Ini menandakan bahwa kekayaan yang sebenarnya bukanlah kekayaan yang dapat kita hitung dalam bentuk nominal misalkan, ataupun kepemilikan benda-benda yang mewah dan berharga, melainkan kekayaan yang justru membuat hati kita menjadi tenang. Ada banyak sekali orang di sana yang memiliki banyak harta, namun ketika malam harinya tidak dapat tidur pulas karena takut ada maling yang ingin mencuri hartanya. Namun di sisi lain mereka yang tidak memiliki apa-apa, makan seadanya, dapat tidur dengan pulas, bahkan puas, paginya bangun dengan segar tanpa takut perasaan apa-apa. Ini adalah memberikan sebuah nasihat kepada kita agar berhati-hatilah dalam mengejar dunia, mengejar harta, ataupun dalam memiliki harta. Sebab harta itu adalah sebuah karunia dari Allah yang dapat berupa ujian, dapat juga berupa nikmat. Maka hendaklah kita untuk senantiasa berhati-hati. Wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr qala, dan dalam sahih Muslim, kitab sahih Muslim, hadis diriwayatkan di sana adalah Abdullah bin Umar pernah mengutip bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama, dan sungguh beruntung. Qad ini dalam bahasa Arab menandakan sebuah kesungguhan, takkid penguatan tentang keadaannya. Qad aflaha man aslama, dan sungguh beruntung orang yang masuk Islam atau yang berislam. Wa ruziqa kafafa wa ruziqa kafafa, dan kemudian Allah berikan kecukupan rizki. Wa ruziqa, dirizkikan, kafafa, secara cukup. Kafa, dengan cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan kemudian Allah qanaahkan dia dengan apa yang sudah Allah berikan. Qanaah, yaitu perasaan puas. Qanaah ini adalah perasaan puas meskipun yang diterima adalah secuil begitu ya. Qanaah inilah yang membuat orang menjadi selamat, membuat orang menjadi bersyukur, membuat orang menjadi bersabar. Maka hendaklah sebagaimana disampaikan, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, qad aflaha man aslama, dan sungguh beruntung orang-orang yang berislam. Alhamdulillah, saat ini kita semua dalam keadaan berislam insyaallah sampai dengan akhir hayat. Wa ruziqa kafafa, kemudian diberikan rezeki oleh Allah dengan ukuran yang cukup. Alhamdulillah, hari ini kita juga masih terus diberikan oleh Allah dalam ukuran-ukuran yang cukup. Udara yang gratis, tenaga untuk berjalan, bertingkah laku, beraktivitas, dan lain sebagainya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan kemudian Allah qanaahkan kita. Nah, inilah mudah-mudahan di poin yang ketiga ini, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sedang menimpa kita, kita dapat memiliki sifat qanaah, yaitu senantiasa merasa puas, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan, tanpa melihat besar kecilnya ukuran rezeki tersebut kepada kita. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.